Jumpa lagi bersama saya Abdullah, saya pedagang cilok yang paling populer di dunia maupun di akhirat. Oke, seperti biasa saya mau bercerita-cerita tentang pengalaman hidup saya sendiri ya. Dan kali ini saya mau menasihati khususnya bagi wanita yang sudah punya suami ya. Apabila Anda sebagai seorang istri ya dan mempunyai suami, maka jagalah kelakuan Anda, tingkah laku Anda kepada suami diri Anda sendiri ya. Seperti itu. Janganlah Anda menjadi durhaka kepada suami diri Anda sendiri ya. Baik, saya akan jelaskan secara lengkap agar Anda seorang wanita menjadi suami agar Anda wanita menjadi istri, maksud saya ya, menjadi istri untuk menjadi istri yang soleha ya. Anda setiap hari dalam rumah tangga seperti biasa melakukan nyuci baju, nyuci piring, ngurus anak ya, ngurus bersih-bersih ya. Janganlah Anda merasa itu seperti babu atau pembantu ya. Jangan Anda merasa seperti itu. Kenapa saya bilang? Kalau Anda berpikir sehat, berpikir baik, kalian tahu nggak para istri? Nyuci baju itu ibadah. Nyuci piring ibadah. Ngurus anak ibadah. Ngurus suami ibadah. Seperti itu. Maka orang-orang bego ya, orang-orang yang nggak tahu ilmu, yang nggak tahu ilmu agama, maksud saya yang nggak tahu tentang arti sebuah kehidupan. Nyuci dibilangnya apa? Macam pembantu. Nyuci piring macam pembantu. Ngurus anak macam baby sister. Seperti itu. Macam pembantu juga. Ngurus suami juga sama. Macam babu. Inilah yang dikeluarkan oleh mulut-mulut wanita bego ya, wanita yang biadab ya, yang gak punya otak ya. Janganlah Anda merasa yang namanya ngurus anak, ngurus suami, nyuci baju, nyuci piring itu seperti pembantu, seperti babu. Jangan Anda mengatakan hal yang demikian ya, seperti itu. Oke lah, saya akan jelaskan. Khususnya bagi wanita, maksud dan tujuan Anda sebagai wanita menikah itu tuh apa? Untuk apa? Untuk punya suami kan? Punya anak kan? Nyuci baju, nyuci piring, bersih-bersih rumah, itu Anda harus kerjakan sebagai seorang istri. Tugas seorang istri itu cuma taat patuh pada perintah suami ya. Itu tugas istri. Oke lah kalau misalnya nyuci baju, nyuci piring ya, beres-beres rumah, itu tugasnya suami. Oke lah, benar itu memang tugasnya suami. Akan tetapi yang namanya suami itu kan sibuknya apa? Mencari nafkah ya, sibuk mencari nafkah misalnya ya, seperti itu. Kalau suami sudah bekerja capek, terus masih juga nyuci piring, capek masih juga nyuci baju, capek juga ngurus anak. Pertanyaan saya kepada kaum wanita, kalian sebagai wanita ngapain aja? Tugasnya sebagai istri ngapain aja coba? Kalau nggak mau nyuci baju ngapain? Kalau nggak nyuci piring ngapain? Kalau nggak mau ngurus anak ngapain istri kerjanya? Coba ngapain? Melayani suami saja diranjang. Seperti itu. Hanya meminta jatah aja seperti itu. Tonggeret malam pun banyak seperti itu. Kalau cuma melayani saja tiap malam, tonggeret tuh. Yang nerima duit. Seperti itu. Paham kan maksud saya sekarang? Seorang istri apabila mengerti arti sebuah kehidupan ya, dia tahu
kalau nyuci baju ibadah, dia tahu kalau ngurus anak ibadah, dia tahu ya kalau bersih-bersih rumah itu ibadah. Ini seorang istri yang paham, yang ngerti arti sebuah kehidupan ya. Tahu dia bersabar, sabar nyuci baju, sabar beres-beres rumah, sabar ngurus anak, sabar ngurus suami, seperti itu ya. Itu termasuk ibadah semuanya. Yang paling mudah masuk surga dibanding laki-laki dan perempuan itu kaum perempuan. Paling mudah. Perempuan itu paling mudah masuk surga. Lantas kenapa kata Nabi Muhammad kok perempuan paling banyak masuk neraka? Karena perempuan masuk neraka itu keinginan dia sendiri, kemauan dia sendiri. Kok bisa masuk neraka keinginan dia sendiri, kemauan sendiri? Coba kalian lihat. Istri disuruh taat sama suami kan, tapi gak taat dia kan. Bisanya membantah, membangkang, melawannya. Seperti itu. Bikin nangis suami, bikin sakit hati suami, seperti itu. Inilah contoh istri yang kemauan sendiri masuk neraka ya. Bukan atas suruhan suami, tapi kemauan sendiri masuk neraka. Padahal paling mudah loh kaum wanita yang masuk surga itu. Cuma syaratnya taat doang. Taat pada perintah suami. Itu doang, gak ada yang lain. Tapi kebanyakan mayoritas istri tidak mau taat kepada perintah suami. Seperti itu. Seorang istri wajib taat kepada perintah suami selagi nasihat perintah suami itu benar ya, di jalan Allah yang benar. Akan tetapi kalau perintah suaminya tidak di jalan yang benar ya, yang menyimpang, seorang istri tidak wajib taat pada perintah suami. Tidak wajib. Karena menyimpang dari ajaran agama, tidak wajib ya. Seorang istri hanya wajib taat kepada perintah suami yang di jalan yang benar ya, seperti itu. Ini saya mau menasihati khususnya bagi kaum wanita ya yang sudah punya suami, yang punya anak. Janganlah Anda sekali-kali ya merasa sudah punya istri, sudah merasa jadi istri, maksud saya yang sudah merasa jadi istri, yang punya anak, punya suami. Janganlah Anda sekali-kali kepikiran ngurus anak capek ya, ngurus laki capek, nyuci piring, nyuci baju capek, terus Anda berpikiran seperti pembantu, seperti babu. Jangan Anda berpikiran seperti itu ya. Itu tandanya Anda nggak ikhlas ya. Jadi dianggapnya Anda oleh Allah itu ibadahnya nggak ikhlas. Jadi saya mau ngasih tahu kepada khususnya wanita, yang namanya Anda sudah menjadi seorang istri, apabila nyuci baju, ngurus anak ya, beres-beres rumah ya, semuanya dilakukan di dalam rumah tangga kesehari-hariannya, itu dihitung ibadah ya, bukan dihitung sebagai pembantu, bukan sia-sia. Itu semuanya kan ada balasannya dari Allah. Bukan sia-sia Anda sebagai istri melakukan pekerjaan sehari-hari. Gak sia-sia. Itu pasti akan ada balasannya oleh Allah. Tetapi sama Allah dirahasiakan ya, seperti itu. Jadi janganlah ya Anda sebagai istri itu suka marah-marahin suami, ngatur-ngatur suami ya, menghina, merendahkan suami. Jangan seperti itu. Itu namanya istri durhaka ya. Istri durhaka yang menyuruh-nyuruh suami, istri durhaka yang memarahi suami, memukul suami ya, seperti itu. Itu istri durhaka. Itu istri yang berkeinginan masuk neraka secara otomatis ya, seperti itu. Itulah seperti itu. Istri yang modal begini ya. Istri yang masuk neraka secara otomatis ya, kemauan sendiri, yang suka bikin suami nangis, yang suka mukul suami, yang suka nyuruh-nyuruh suami, yang suka menghina, merendahkan suami. Inilah istri contoh yang masuk neraka secara otomatis ya. Itu atas kemauan sendiri, kesadaran sendiri. Paham sampai sini sekarang?
Oke, ini saja yang saya dapat sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa lagi untuk video saya yang berikutnya.